Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak kita dengar azan berkumandang, tapi kita bilang dalam hati, nanti dulu, 5 menit lagi. Atau ketika waktu salat sudah masuk, tapi kita masih sibuk scroll HP, nonton video, atau menyelesaikan urusan dunia yang sebenarnya masih bisa ditunda. Tanpa sadar, kebiasaan menunda-nunda ibadah wajib ini menjadi hal yang sangat umum dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal, menunda ibadah wajib bukan perkara sepele. Ini bukan hanya soal waktu, tapi soal sikap hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita benar-benar memprioritaskan Allah, atau justru mendahulukan urusan dunia di atas perintahnya? Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang tidak menunda-nunda ibadah wajib dalam Islam. Kenapa hal ini penting? Apa bahayanya menunda ibadah? Bagaimana pandangan Al-Quran dan Hadits, serta bagaimana cara agar kita bisa lebih disiplin dan bersegera dalam melaksanakan kewajiban. Simak sampai akhir, karena insya Allah pembahasan ini sangat relevan dengan kehidupan kita semua. Islam mengajarkan bahwa ibadah wajib adalah bentuk ketaatan utama seorang hamba kepada Rabb-Nya. Salat, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, dan kewajiban lainnya, semuanya memiliki waktu dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah menetapkan waktu, maka disitulah ujian ketaatan seorang hamba dimulai. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, salat bukan hanya sekadar dikerjakan, tapi juga harus diperhatikan waktunya. Mengerjakan salat di awal waktu menunjukkan kesungguhan, cinta, dan penghormatan kita kepada perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah, beliau menjawab, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan, salat di awal waktunya. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan orang yang tidak menunda-nunda ibadah wajib. Menunda ibadah seringkali berawal dari hal yang terlihat kecil. Kita merasa masih ada waktu, merasa aman karena yakin bisa mengerjakannya nanti. Namun tanpa disadari, kebiasaan ini bisa menumpulkan kepekaan iman. Dari yang awalnya menunda sebentar, menjadi terbiasa menunda lama, bahkan sampai akhirnya lalai. Menunda ibadah juga sering berkaitan dengan penyakit hati, yaitu malas dan terlalu cinta dunia. Ketika hati lebih terpaut pada urusan dunia dibandingkan akhirat, maka ibadah akan selalu terasa berat. Azan bukan lagi panggilan yang menggetarkan hati, tapi hanya suara latar yang mudah diabaikan. Padahal, kita tidak pernah tahu apakah nanti itu benar-benar masih ada. Waktu adalah rahasia Allah. Banyak orang yang pagi masih sehat, siang sudah dipanggil menghadapnya. Banyak yang berniat salat nanti, tapi ajal lebih dulu datang. Menunda ibadah berarti mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga dengan sesuatu yang tidak pasti. Salah satu bahaya besar dari menunda ibadah adalah hati menjadi keras. Ketika seseorang terbiasa menunda perintah Allah, maka lama-kelamaan rasa bersalah itu hilang. Yang tadinya gelisah saat terlambat salat, lama-lama jadi biasa saja. Inilah tanda hati yang mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menunda ibadah bisa menjadi pintu masuk bagi setan. Setan tidak selalu langsung mengajak pada dosa besar. Kadang cukup dengan membisiki, nanti saja, masih ada waktu. Dari menunda, lalu lupa, lalu akhirnya ditinggalkan. Islam justru mengajarkan kebalikannya. Dalam banyak ayat dan hadits, Allah dan Rasul-Nya mendorong kita untuk bersegera dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam amal solih. Ketika panggilan Allah datang, seorang mukmin seharusnya menjawabnya dengan cepat, bukan dengan penundaan. Para sahabat Rasulullah dikenal sangat menjaga ibadah di awal waktu. Ketika azan berkumandang, mereka seolah meninggalkan dunia di tangan mereka. Jual beli dihentikan, pekerjaan ditinggalkan, karena mereka tahu, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketaatan adalah kunci keberkahan. Menariknya, orang yang terbiasa tidak menunda ibadah justru merasakan hidup yang lebih tenang. Hatinya ringan, waktunya lebih teratur, dan urusan dunianya pun sering dimudahkan. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberkahan bagi orang yang mendahulukannya. Lalu bagaimana cara agar kita bisa meninggalkan kebiasaan menunda-nunda ibadah wajib?
Pertama, tanamkan kesadaran bahwa ibadah adalah kebutuhan, bukan beban. Kita salat bukan karena Allah butuh salat kita, tapi karena kitalah yang butuh salat. Ibadah adalah sumber kekuatan ruhani kita. Kedua, ingat kematian. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Jika ini adalah salat terakhir kita, masihkah kita menundanya? Ketiga, biasakan diri merespons azan dengan segera. Ketika azan berkumandang, hentikan aktivitas sejenak, siapkan diri, dan berangkat salat. Jangan menunggu sampai aktivitas selesai, karena aktivitas dunia tidak pernah benar-benar selesai. Keempat, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk istiqomah. Hidayah dan kekuatan untuk taat adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Kelima, bergaul dengan orang-orang yang menjaga ibadah. Lingkungan sangat memengaruhi kebiasaan. Jika kita berada di lingkungan yang menjaga salat di awal waktu, kita pun akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Menunda ibadah wajib bukan hanya soal waktu, tapi cerminan prioritas hidup. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang utama dalam hidup kita, maka perintahnya akan menjadi yang pertama kita kerjakan. Sebaliknya, jika ibadah selalu berada di urutan terakhir, maka perlu kita bertanya pada diri sendiri, di mana posisi Allah dalam hidup kita. Semoga setelah mendengar pembahasan ini, kita bisa mulai memperbaiki diri. Tidak harus langsung sempurna, tapi mulai dari satu langkah kecil, bersegera ketika waktu ibadah datang. Karena sejatinya, orang yang paling beruntung bukanlah yang paling sibuk dengan dunia, tapi yang paling siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mari jadikan ibadah wajib sebagai prioritas utama hidup kita. Jangan ditunda, jangan disepelekan, karena di sanalah letak keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like agar semakin banyak yang terinspirasi. Bagikan kepada keluarga dan sahabat agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan jangan lupa like, subscribe, share dan komen channel ini untuk konten-konten Islami lainnya yang insya Allah menambah iman dan amal kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu bersegera dalam ketaatan dan menjauhkan kita dari sifat menunda-nunda ibadah. Kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.